Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya adalah salah satu dosen pengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan TOEFL. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor yang telah menyediakan waktu dan jadwal untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi agar dapat mengikuti kelas persiapan TOEFL test. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, silakan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi mengikuti kelas TOEFL test ini dengan baik dan benar. Gunakan waktu dan jadwal yang sudah disediakan dengan baik dan benar juga. Karena apabila secara pribadi di luar ikut kursus untuk mengenal, berlatih, bahkan ikut tes TOEFL, itu biayanya lumayan mahal. Dan sementara ini sudah disediakan waktu dan jadwal, jadi silahkan diikuti dengan baik. Baik, pada video kali ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan, yang ringan-ringan saja yang berhubungan dengan TOEFL. Yang pertama adalah pengucapan dari TOEFL itu sendiri. Jadi TOEFL itu diucapkan TOEFL, bukan diucapkan TOEFL dengan menggunakan U. Mungkin kebiasaan antara huruf O dan E jadi U, TOEFL, tetapi pengucapan yang benar adalah TOEFL. Lalu yang kedua, kepanjangan dari TOEFL, TOEFL. T-nya adalah test, O-nya adalah of, I-nya adalah English, dan F-nya adalah foreign, L-nya adalah language. Jadi kalau kepanjangan dari TOEFL itu sendiri adalah Test of English as a Foreign Language. Lalu yang ketiga, TOEFL sendiri berasal dari Amerika atau American Product. Lalu yang keempat, alasan kenapa harus kenalan dengan TOEFL, kenapa harus berlatih TOEFL atau bahkan mengambil tes TOEFL. Jadi saya ilustrasikan, apabila nanti ada pertanyaan, apakah Anda bisa berbahasa Inggris, dan lalu ada pertanyaan lanjutan, seberapa baikkah bahasa Inggris Anda? Nah, TOEFL ini adalah ukuran untuk mengukur kemampuan, keahlian, dan keterampilan dari seseorang dalam berbahasa Inggris. Jadi, tanpa TOEFL ini, agak sulit untuk mengukur seberapa baik seseorang berbahasa Inggris. Di TOEFL ini nanti ada bagian-bagiannya, bagian-bagian tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, dan setiap bagian itu ada nilainya dan nanti ada nilai keseluruhannya. Untuk bagian-bagian tersebut saya tidak membahas di video ini, saya bahas di video terpisah. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu fungsi dari TOEFL itu sendiri. Jadi TOEFL itu bisa berfungsi sebagai, yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan, mengukur kemampuan, keahlian, dan keterampilan seorang dalam bahasa Inggris. Lalu ada juga hubungannya dengan apabila ingin belajar dan ingin mendapatkan beasiswa atau scholarship, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, TOEFL itu biasanya masih dibutuhkan. Lalu tentunya ada berhubungan dengan kenaikan pangkat dalam pekerjaan, baik secara dinas ataupun non-dinas dan yang lainnya. Baik, pesan saya silahkan diikuti kelas TOEFL ini dengan baik dan benar, ikuti jadwalnya, ikuti materinya, dan apabila ada pertanyaan atau ingin diskusi, nomor saya ada di kelas leader Anda, silahkan gunakan nomor itu untuk bertanya melalui saluran Google Classroom atau WhatsApp chat atau media yang lainnya. Sekian pembahasan untuk video ini. Untuk pembahasan lainnya saya sertakan di video yang lainnya. Saya Samuel undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya.